Pernah kebayang nggak sih bisa punya sebagian kecil dari perusahaan raksasa yang mungkin armadanya sering kita lihat di jalan? Nah, itulah yang terjadi waktu sebuah perusahaan go public. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas proses seru ini langsung dari studi kasus IPO-nya BSA Logistics. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang terjadi waktu sebuah perusahaan mutusin buat jual sahamnya ke publik untuk pertama kalinya? Coba deh bayangin, ada perusahaan yang tadinya bisnisnya tertutup, sekarang tiba-tiba buka pintu lebar-lebar buat kita semua. Itulah kira-kira perjalanannya. Dan tiket masuknya ada di satu dokumen super penting yang namanya prospektus. Nah, ini bakal jadi peta kita hari ini. Jadi, IPO atau Initial Public Offering itu bukan cuma soal jualan saham ya. Ini tuh momen yang mengubah segalanya. Ibaratnya perusahaan ini naik panggung ke level yang lebih tinggi. Dan kerennya, hari ini kita dapat tiket barisan depan buat nonton langsung salah satunya. Dan inilah dia bintang utama kita, PT BSA Logistics Indonesia. Mereka ini pemain kunci di industri yang jujur aja penting banget buat kita semua. Dan sekarang mereka ngajak publik buat jadi bagian dari babak baru perjalanan mereka. Seru kan? Nah, pertanyaannya, BSA Logistics ini siapa sih sebenarnya? Yuk, kita kulik bareng-bareng apa aja kerjaan mereka. Gampangnya gini, mereka ini tuh ibarat urat nadi yang bikin ekonomi kita jalan terus. Truk yang bawa barang ke supermarket, gudang tempat paket belanjaan online kamu disimpan sebelum diantar, sampai kulkas raksasa buat nyimpan makanan beku biar tetap seger. Nah, itu semua kerjaan mereka. Coba lihat deh jangkauan mereka. Kebayangkan betapa rumitnya operasi mereka. Jaringannya itu dari Sumatera sampai Sulawesi loh. Tugas mereka yaitu menaklukkan geografi Indonesia yang unik ini, nyambungin satu pulau ke pulau lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, angka-angkanya. Apa aja sih yang mereka tawarkan di IPO ini? Kita mulai dari jumlah sahamnya ya. Siap-siap, mereka nawarin sampai 1,8 miliar lembar saham baru. Itu jumlah yang gede banget yang dilepas ke publik. Terus, harganya berapa per lembar? Nah, harganya itu di rentang 150 sampai 170 rupiah. Kenapa pakai rentang? Ya biar bisa lihat dulu seberapa besar minat pasar sebelum harganya diketok palu. Kalau kita hitung-hitung, potensi dana yang bisa mereka kumpulkan itu, wow, sampai 306 miliar rupiah. Ini bukan sekedar angka loh, ini modal super besar yang benar-benar bisa mengubah masa depan perusahaan. Tentu aja, proses ribet ini nggak mereka kerjain sendiri. Ada tim EO-nya lah kalau boleh dibilang, namanya penjamin emisi atau underwriter. Nah, di kasus ini ada OCBC Sekuritas dan Semesta Indovest. Tugas mereka yaitu mastiin semuanya lancar, bantu nentuin harga, dan yang paling penting, jamin sahamnya laku. Oke, pertanyaannya sekarang, buat apa duit 306 miliar rupiah sebanyak itu? Nah, prospektus mereka ngasih jawaban yang jelas banget. Nah, ini dia jawabannya. Coba deh perhatiin pembagian dananya. Ini bukan cuma buat operasional harian ya. Sebagian besar dananya itu dipakai buat satu tujuan yang gede dan strategis banget. Betul banget, lebih dari 2/3 duit IPO ini bakal dipakai buat langkah ekspansi raksasa, nyaplok perusahaan logistik lain. Ini sinyal yang jelas banget kalau BSA nggak mau tumbuh biasa-biasa aja. Mereka mau lompat, mau gedein otot mereka terutama di sektor transportasi laut. Tapi, ya namanya juga investasi. Selalu ada dua sisi mata uang. Ada peluang, pasti ada resikonya juga. Yuk kita lihat dua sisi ini langsung dari apa yang mereka tulis di prospektus. Peluang paling gedenya itu ada di sini, di ekonomi Indonesia sendiri. Lihat deh grafik ini. Garis merah itu sektor logistik, dan garis hitam itu pertumbuhan ekonomi kita secara umum. Kelihatan kan garis merah seringkali naiknya lebih kencang. Ini bukti betapa pentingnya logistik di negara kepulauan kayak kita. Nah, jadi ini intinya. Di satu sisi, ada peluang pasar yang lagi tumbuh kencang. Tapi, di sisi lain, ada resiko yang nggak main-main. Mereka terlalu bergantung sama beberapa klien kakap. Coba bayangin, kalau satu aja kontrak besar lepas, wah, itu bisa goyang banget keuangan perusahaan. Selain itu, ada beberapa duri lain yang harus diwaspadai juga. Harga BBM yang naik turun, itu bisa langsung makan untung mereka. Terus, jangan lupa juga soal tantangan menyatukan dua perusahaan setelah akuisisi. Proses integrasi ini kalau gagal bisa-bisa malah jadi masalah baru, bukan solusi. Oke, jadi apa nih kesimpulan dari semua ini? Intinya gini, IPO ini adalah sebuah pertaruhan. Pertaruhan pada pertumbuhan. Bukan cuma pertumbuhan perusahaan itu sendiri, tapi juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mereka layani.
Nah, penting untuk diingat ya, semua yang kita bahas ini tujuannya buat ngasih gambaran utuh, buat nambah wawasan aja. Ini sama sekali bukan saran buat investasi ya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di negara dengan lebih dari 17.000 pulau, perusahaan yang jadi lem perekatnya itu kan penting banget. Pertanyaannya adalah, seberapa bernilai lem perekat itu di masa depan?